Oke ya, saya buka pertanyaan pertama. Nah, jadi ada pertanyaan, menurut Pak DH, apakah karyawan AP2 sudah menjalankan nilai-nilai amanah? Bagaimana apabila tidak menjalankannya, Pak? Jadi secara umum saya melihat perkembangan penerapan value amanah ini sudah mengarah ke arah yang menggembirakan. Jadi saya banyak ke cabang dan menurut saya teman-teman melalui serikat sudah cukup banyak melaporkan, mendiskusikan dan sebagainya hal-hal yang tidak sesuai dengan value amanah. Misalnya karyawan-karyawan yang absen pagi, absen sore tapi nggak ada, itu juga sudah cukup banyak yang kami tangani akhirnya. Jadi kesadaran untuk menerapkan value amanah ini menurut saya menuju ke arah yang sangat menggembirakan. Itu pertanyaan pertama. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan dari teman-teman performance. Menurut Pak DH, bagaimana tanggapan Bapak terkait implementasi akhlak yang mengatur kebijakan atas peningkatan mutu SDM untuk dapat mengembangkan potensi diri? Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui bahwa dalam kondisi keuangan kita yang tidak baik-baik saja, ALC tidak pernah berhenti dalam melakukan pengembangan potensi teman-teman, baik dari yang mandatory maupun yang tambahan. cukup banyak, bahkan untuk yang ingin melanjutkan ke S2 dan seterusnya itu juga cukup banyak. Tetapi saya selalu menekankan bahwa kalau Anda mau mengembangkan diri Anda, maka tidak pada tempatnya sekarang ini Anda bergantung pada perusahaan. Karena saya juga melihat cukup banyak teman-teman yang secara mandiri mengembangkan diri Anda. Nah, disitulah kompetisi antar karyawan menurut saya menjadi penting. Beberapa kali saya ke cabang, bahkan mereka inisiatif untuk melanjutkan dari jenjang sebelumnya ke S1 dengan mereka melakukan semacam tahap belajar bersama dan sebagainya. Itu menurut saya sesuatu yang sangat bagi saya sangat menggembirakan, karena kalau semua bergantung pada perusahaan, rasanya sih perusahaan itu tidak akan pernah mampu untuk mengembangkan semuanya, kecuali Anda juga berusaha untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Oke, pertanyaan ketiga ya. Nah, menurut Pak DH, bagaimana pendapat Bapak memaknai 2 tahun akhlak sebagai core value AP2? Jadi saya melihat beberapa di banyak grup di kita, teman-teman udah mulai menghafalkan dan sebagainya. Tapi menurut saya kunci dari value akhlak ini bukan hanya sekedar dari mulut gitu, tapi penerapan sehari-hari harus dilakukan. Seperti yang tadi saya sampaikan, amanah. Kalau Anda punya hak dan kewajiban sebagai karyawan, maka hak Anda itu akan dipenuhi oleh perusahaan dengan segala macam pertimbangan perusahaan. Tapi jangan salah, kewajiban Anda juga harus diberikan kepada perusahaan, karena perusahaan ini tidak akan pernah berjalan kalau kewajiban yang menjadi kewajiban karyawan tidak diterapkan. Demikian juga dengan sebaliknya dari manajemen. Jadi kami selalu berharap bahwa
antara hak dan kewajiban para pihak itu harus selalu dilakukan atas kesadaran dan akan lebih dalam lagi dengan value akhlak yang telah dicanangkan selama 2 tahun ini. Mungkin demikian jawaban saya. Oke, ini pertanyaan terakhir dari teman-teman. Lalu apa harapan Bapak untuk performance dalam berperilaku sehari-hari berdasarkan berlandaskan nilai akhlak? Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada budaya yang ada di negara kita, akhlak ini relevan sekali dengan itu. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Sebenarnya norma-norma yang ada di kehidupan keseharian kita itu sangat kental dengan budaya yang bagus. Nah, akhlak ini juga kalau kita melihat satu persatu value yang ada dalam akhlak itu menurut saya juga bagian dari norma-norma di kehidupan di negara kita. Jadi kembali karena tadi banyak pertanyaan di amanah itu apa sih? Jadi sepanjang Anda sehari-hari berperilaku bahwa Anda menyadari punya kewajiban karena Anda diminta karena Anda bekerja di AP2, bukan sebaliknya yang Anda tuntut hanya hak, tapi kewajiban tidak pernah Anda muncul. Karena ini saya melihat misalnya contohnya secara real sebenarnya Anda kerja berapa jam sih sehari? Mungkin 2-3 jam sebenarnya yang efektif. Selebihnya kan tidak, mungkin banyak ngobrol dan sebagainya. Tapi jangan salah, menurut Undang-Undang 13, perusahaan ini berkewajiban untuk membayar Anda itu sehari 8 jam minimum. Nah ini kan juga nggak imbang. Tapi kalau misalnya kerjaan Anda selesai, terus kemudian Anda diem, banyak waktu yang terbuang. Nah, Anda bisa belajar di situ sebenarnya. Jadi beberapa teman yang Pak saya sibuk karena anak itu saya nggak bisa sekolah lagi atau dan sebagainya, itu sebenarnya masalahnya cuma satu, Anda tidak punya kemauan. Nah, kalau Anda bekerja dan berperilaku sehari-hari sesuai dengan akhlak, maka salah satu yang Anda diharapkan peningkatan kompetensi diri. Di waktu-waktu kosong Anda dalam waktu bekerja, itulah sebenarnya waktu yang paling efektif untuk Anda bisa belajar dan bisa mengembangkan diri. Ini salah satu contoh contoh implementasi perilaku di dalam bekerja yang sejalan dengan akhlak. Mungkin itu dari saya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaan ini bukan sekedar Anda bertanya, tapi Anda lakukan sehingga implementasi value akhlak ini menjadi lengkap di AP2. Sekali lagi terima kasih teman-teman performance telah memberikan kesempatan saya untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara personal ya ke saya. Semoga jawaban bisa diterima dengan baik dan menginspirasi para performance. Tetap semangat dan salam akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.